pemeriksaan terhadap proses-proses dan prosedur pelayanan publik itu menjadi kewenangan ombudsman. Cuman untuk proses pemeriksaan terhadap audit seperti BPKP ini memang ini baru pertama kami menerima khususnya dalam tahun ini. Jadi kami juga tentu akan tadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa ombudsman akan melakukan verifikasi terlebih dahulu baik itu secara material dan formil apakah ini menjadi ranah kewenangan ombudsman atau tidak atas keluhan atau laporan dari Pak Tom Lempong dan kuasa hukumnya. Jadi saya belum bisa menyatakan apakah ini memang kewenangan ombudsman atau tidak sebelum proses verifikasi itu selesai dilakukan. Karena setelah itu baru dibawa pleno pimpinan untuk memutuskan apakah ini perlu dibentuk tim pemeriksa atau tidak. Persoalan kecepatan tentu kami akan berupaya untuk secepat mungkin ketika umpama ombudsman telah menetapkan ini sebagai kewenangan ombudsman untuk memeriksa, maka kita punya waktu kurang lebih 14 hari untuk proses penetapan dan pemeriksaan dan 30 hari untuk menentukan hasilnya. Tadi soal pertanyaan tadi, apakah sebelumnya juga ombudsman pernah menangani kasus yang sama soal lupa dokumentasi juga? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita belum pernah melakukan proses pemeriksaan atas laporan serupa. Semuanya tadi yang ditanyakan Ibu jurnalis tadi Kompas ya. Secara personal, secara pribadi, secara personal saya ingin move on secepat mungkin. Saya sebenarnya tidak mau terus-terusan dalam pusaran perkara ini. Tapi sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sebagai orang yang diberikan atau dititipkan harapan oleh banyak pihak, saya merasa punya tanggung jawab moral, tanggung jawab warga negara untuk menindaklanjuti. Kalau memang hemat kami secara sangat terang-terangan ya terjadi perilaku yang tidak etis dan berpotensi membahayakan warga yang lain. Saya juga berharap bahwa langkah-langkah kami selaras dengan arah politik Bapak Presiden yang saya lihat mengarah ke arah konsiliasi. Ya. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Mensesnek beberapa hari yang lalu, Pak Menteri Sekretariat Negara, kalau nggak salah ya, memang perkara Pak Hasto, perkara saya kan besar unsur politiknya. Ya, saya berharap bahwa langkah korektif yang diambil oleh eksekutif pemerintah ya, dan legislatif pemerintah secara gabungan melalui amnesti dan abolisi ya, bisa menggeser dari ranah politik sebuah perkara yang seharusnya dijalankan secara profesional, sesuai prosedur, sesuai hukum, bukan sesuai hitungan politik atau motivasi politik. Ya. Jadi sekali lagi, saya di sini sebagai seorang profesional. Kami berharap kita semua mengadopsi sebuah nada yang profesional. Dan dalam semangat berbenah secara bersama-sama, dan itu yang saya tangkap dari langkah Bapak Presiden dan pimpinan DPR yang mengambil inisiatif untuk menjalankan abolisi perkara saya. Pak Tom, izin Pak Tom. Pak, kan pihak Pak Tom sudah mendatangi MA, sudah mendatangi KY, kemudian hari ini juga Ombudsman gitu. Kira-kira ada lagi nggak sih Pak lembaga-lembaga lain yang akan didatangi oleh Pak Tom dan kuasa hukum, dan juga ada nggak pihak-pihak lain di luar yang sudah dilaporkan ini akan ikut dilaporkan? Nah ini juga izin Pak Ketua, kami
kami sejauh mungkin ya, menjalankan pelaporan itu sesuai jalurnya pada tempatnya. Ya. Jadi kami tidak serta-merta melaporkan yang kami laporkan kepada aparat yang tidak sesuai undang-undang peraturan ketentuan. Misalnya kita tidak mempolisikan hakim misalnya, yaitu ya, rasanya kalau sangat tidak tepat ya, kalau umpamanya kita sedang mempolisikan hakim rasanya sangat-sangat tidak tepat. Tapi kan kita melaporkan hakim kepada atasannya, Mahkamah Agung, yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah pengawasan. Kami melaporkan hakim ke Komisi Yudisial yang memang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim dan proses peradilan. Demikian juga sesuai Undang-Undang Ombudsman, ya, sejauh yang bisa kami lihat ini memang jauh yang lemah. Dan kami juga tidak mau berlebihan. Jadi kami sejauh mungkin mengupayakan takarannya juga tidak berlebihan, ya. Tapi melaporkan sesuai jalur yang ditetapkan oleh undang-undang peraturan yang berlaku. Mungkin sementara ini mungkin nanti aja, mungkin siang. Oke ya, jadi sekali lagi Ombudsman tentu secara terbuka menerima pengaduan dari seluruh komponen masyarakat, tidak peduli siapapun. Jadi ini bukan karena Pak Tom Lembong, tetapi setiap masyarakat yang memohon audiensi kita juga secara terbuka menerima dan juga melaporkan keluhan-keluhan penyelenggara. Karena itu kepada media saya harapkan juga bisa mensupport agar proses pemeriksaan kami bisa berjalan sebagaimana prosedur yang kita miliki sesuai batas kewenangan Ombudsman Republik Indonesia. Itu saja, mungkin terima kasih. Apakah mungkin kalau misalnya ternyata dari Ombudsman itu tidak dapat hasil uji materi tidak dapat memproses, itu akan memakai ke lembaga apa? Nanti silakan di doorstop ya, kita berikan. Oke, makasih ya semua ya. Pak,